Kantor TVRI Jawa Timur di Surabaya tutup menyusul meninggalnya 2 karyawan setelah mengalami gejala klinis terpapar virus corona. Di ibu kota Jawa Timur ini, lebih dari 50 pekerja media massa dinyatakan positif mengidap COVID-19 akhir pekan lalu. Pejabat pemerintahan dan perusahaan media dituding bertanggung jawab atas klaster di kalangan jurnalis dengan antara lain tetap menggelar jumpa pers tatap muka langsung. Wartawan BBC News Indonesia, Muhammad Lama, melaporkan. Walau tidak seluruh pekerja media yang positif COVID-19 di Surabaya merupakan jurnalis, perhelatan jumpa pers oleh pejabat pemerintahan dituding turut memicu penularan virus corona. Menurut Miftah Farid, Ketua Aliansi Jurnalis Independen Surabaya, konferensi pers tatap muka antara pejabat negara dengan komunitas wartawan kerap melanggar protokol kesehatan. Banyak sekali acara seremonial setiap hari yang dilakukan oleh para pejabat kita, mengundang banyak orang, mengundang kerumunan, dan ini tidak fair. Kalau mereka merazia warung, disuruh tutup, disuruh push up, dipermalukan di depan umum, tapi setiap hari para pejabat ini juga mempertontonkan hal yang memalukan. Apa itu? Ya seremonial mengundang banyak orang, banyak. Kita akan menggambar tengkorak ini. Ya, ada beberapa metode. Bisa kalian langsung menggambar ini dengan membentuk garis kontur yang ada di sini. Bisa. Atau kalian membuat sendiri, metode sendiri, mulai dengan memahami bahwa bentuk dasar dari lingkaran ada di sini. Kemudian ada kotak. Ini kotak. Ada lingkaran lagi. Ada elips. Nah, seperti itu. Ya, kita akan contoh gambar ini di kertas ini menggunakan pensil 2B sebagai sketsanya, kemudian nanti arsiran akan menggunakan pensil 4B dan 8B. Ya. Oke, kita akan mulai gambar. Saya akan menggunakan metode dasar dulu, yang mana semua orang bisa menirukan ini. Ya. Pertama kita akan buat lingkaran dulu. Buatlah garis tipis dahulu. Biasakan saat membuat sketsa, buatlah garis tipis dahulu. Nah, buat lingkaran. Kemudian, seperti yang tadi saya bilang, bahwa di situ ada bentuk dasar seperti kotak. Walaupun tidak kotak yang sempurna, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat, ini bentuk-bentuknya. Kemudian, buatlah garis lurus dari atas sampai ke bawah. Seperti ini. Nah, seperti plus. Ya. Setelah itu, kalian bisa lanjutkan dengan fokus bahwa garis ini adalah representasi atau bentuk dari posisi mata. Di sini. Posisi matanya ada di sini. Ya, nah, lubang matanya. Oke. Kemudian hidungnya. Hidung itu lubang hidungnya itu sejajar. Hampir sejajar. Nih, ini kan tengah mata. Ini tengah matanya. Ini hampir sejajar. Ya, ujung hidung yang di sini. Jadi hampir ada di sini. Nah, ini kita bentuknya elips atau sedikit lonjong seperti biji semangka. Oke. Terus ada tulang pipi. Nah, di sini kita mulai masuk ke kontur atau garis tepi dari gambar tersebut. Oke, ini rahangnya. Ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini nggak apa-apa keluar dari garis ini kotak tadi, karena itu hanya sebagai garis bantu untuk kita memetakan posisi-posisi dari gambar tersebut. Nah, kira-kira seperti ini.
Oke ya. Coba kita lihat. Oke. Apalagi yang kurang? Rahang sudah. Oh, ini mungkin kurang panjang. Itu bisa nanti dibenarkan. Ini lurus. Ya. Oke. Lalu di sini ini tulangnya seperti ini. Nah, tulang pelipis yang ada di kening samping kepala, ya, samping matanya. Oke. Kemudian jangan lupa ini ada detail di sini bahwa ini tidak benar-benar bulat. Bentuknya tidak benar-benar bulat. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman ya. Di samping lebih melebar. Oke. Lalu matanya ini tidak benar-benar bentuknya bulat seperti ini. Kita harus ubahnya. Ini kan bentuknya agak kotak ya. Nah, kalian lihat ini kan seperti agak mengkotak seperti ini. Ini juga. Nah, lalu hidungnya. Nah, seperti ini. Kemudian giginya. Oke, nah saran saya untuk membuat gigi, kalian buat dulu gigi bagian tengah supaya simetris. Nah, giginya kenapa panjang-panjang? Karena memang itu bentuknya seperti itu. Yang kita lihat sekarang dalam bentuk fisik manusia normalnya, karena sebagian tertutupi oleh gusi. Ya, jadi ada dagingnya. Kalau ini sudah tidak ada daging, jadi bentuknya memang seperti ini. Tengkorak. Ini rapi giginya. Nah, seperti ini. Lalu gigi bagian bawah. Rahangnya berarti naik lagi nih. Nah, terus ini batasnya. Seperti ini. Kemudian kita bisa teruskan. Oke, ini dagunya. Oke. Ini bentuk dasarnya sudah jadi ya, teman-teman. Tinggal perlu dikoreksi lagi mana yang bagian-bagian yang kurang atau tidak sesuai ya. Oke, ya. Selanjutnya kita akan mulai mengarsir. Oke ya. Kita akan mulai arsir. Nah, arsiran ini perlu diperhatikan bahwa arsiran itu bisa menggunakan pensil 2B saja, namun kurang sempurna. Kegelapannya itu kurang baik. Lebih baik kalian menggunakan
3 pensil, 2B, 4B, kalau nggak ada 4B bisa 6B, lalu 8B. Nah, ini yang paling gelap ya. Biasanya ini untuk mengarsir bagian mata ini, karena bagian mata ini dalam dan berlubang, jadi biasanya gelap. Oke, kita akan coba arsir dulu. Namun sebelum kita mulai mengarsir, kita hapus dulu bagian-bagian atau garis-garis yang tadi sudah kita buat adalah garis bantu yang kira-kira sudah tidak dibutuhkan lagi. Biasakan dalam mengarsir kalian arsir dulu bagian yang paling gelap. Kenapa? Karena gini, kalau kalian mengarsir pada bagian yang paling gini, arsiran yang bukan bagian paling gelap atau tidak terlalu gelap atau bagian terang dulu, nanti tanpa sadar misalnya bagian yang harusnya terang seperti di sini. Bagian yang harusnya terang kalian arsir, tiba-tiba ini sudah warnanya kegelapannya seperti 4B atau 8B, dan kalian harus mengarsir ini yang lebih gelap. Nah, kalian akan kesulitan untuk melebihi arsiran warna dari 8B ini. Jadi usahakan yang bagian gelap dulu, baru ke bagian terang, bukan sebaliknya. Ya, karena tidak semua orang bisa mengukur ketebalan arsiran itu, ya, sehingga bagian yang paling gelap dia dapat di akhir. Enggak. Lebih baik gelap dulu semuanya, ya, baru nanti ke bagian yang sisi-sisi yang terang, seperti itu. Saya akan mulai dengan yang gelap dahulu, ya. Contohnya adalah di sisi bagian hidung ini. Nah, seperti ini. Dirasa kurang gelap, teman-teman bisa tambahkan lagi tekanannya. Tadi saya belum terlalu tekan. Nah, ini lebih ditekan lagi. Nah, seperti ini. Wah, gila, nikmat banget. Saya sangat menikmati arsiran. Dan saya sangat suka dengan arsiran. Karena setiap goresan ini saya menikmatinya. Nah, seperti ini. Lalu
ada sisi yang terang di sini. Saya tidak bisa paksa dengan 8B. Ini harus dengan 2B. Nah, seperti ini. Lalu kita blend atau kita campur secara perlahan. Gradasi itu harus ada supaya gambar ini tampak lebih hidup. Nah, seperti ini. Oke, sekarang sebelahnya. Sebelumnya kita isi dulu ini aja. Ini ada sedikit tulang yang menonjol di sini. Dia agak terang. Ya, seperti inilah. Ya. Oke, teman, berikutnya kita akan arsir bagian sini. Nah, waktu mengarsir, kalian perhatikan contoh gambarnya. Kalau emang ada yang perlu dikoreksi dari gambar tersebut seperti ini ternyata saya salah. Di sini ada seperti ini. Nah, ini bisa sekaligus kita koreksi. Nah, waktu mengarsir kalian jangan ditekan langsung, tekan dengan penuh semangat ya. Itu merusak kertasnya. Tapi tempelkan saja dulu pelan-pelan seperti ini, lalu gores secara perlahan-lahan. Jangan begini. Ya, tapi satu-satu, sedikit-sedikit aja. Nih, seperti ini. Nah, kita lihat kalau di contohnya. Ya, ini kurang gelap. Betul? Nah, ini harus digelapin lagi. Tidak bisa dengan satu kali. Tapi ada beberapa layer. Nah, ini saya ulangi lagi. Sampai warna yang ingin saya capai itu terwujud di sini. Ya, pelan-pelan saja. Nikmati segala prosesnya. Nih, seperti ini. Layer berikutnya atau lapisan berikutnya ya. Oke. Sekarang mana lagi yang paling gelap akan kita arsir. Ternyata di sini ada tulangnya. Oke. Tulang yang agak menonjol.
proses gambarnya, gambar tengkorak kita. Nah, untuk beberapa metode arsiran kalian bisa menggunakan metode seperti yang saya tunjukkan di video ini, gimana cara memegang pensil. Untuk arsiran yang lebih tipis, kita bisa memegang pensilnya pada bagian tengah pensil seperti pada video ini. Ada lagi yang untuk lebih tipis lagi, agar goresan itu tidak terlalu ditekan, kalian bisa gunakan ujung dari pensil, ujung belakangnya, bukan depan pensil. Nah, dengan memegang ujung belakang pensil itu, area yang nanti diarsir kalian akan bisa lebih luas dan tekanannya pasti berkurang sehingga warna arsirannya lebih tipis. Nah, teman-teman boleh coba seperti di video ini ya. Nah, dari proses semua yang ada ini, saya harap kalian mengikutinya dengan seksama ya, mulai dari awal sampai akhir video. Karena setiap yang saya lakukan ini adalah metode atau cara yang sebenarnya paling gampang untuk ditiru ya, namun setiap orang punya caranya masing-masing dalam menggambar. Nah, tapi dengan cara yang saya tampilkan dalam video ini, itu setidaknya sedikit membantu teman-teman bagi yang ingin belajar atau mulai menggambar ya. Kita bisa coba bersama-sama ya, mulai dari gambar sketsa sampai dengan metode arsirannya. Oke, selamat mencoba teman-teman dan teruslah berkarya.